Halo, selamat sore. Apa kabar semua saudara-saudariku senusantara? Berbahagia sekali kali ini bertemu lagi bersama Sri Rama. Kita mau membahas esensi di dalam proses perjalanan menuju manusia sejati. Karena apa? Di dalam proses kehidupan kita, tentunya di negara kita ada lambang Garuda Pancasila. Disitulah sebuah ideologi yang terbangun sebagai prinsip kehidupan. Karena Pancasila itu diawali, ditulis, diekspresikan dari bahasa Sanskerta. Panca itu berarti 5, sebuah angka kesaktian, dan juga sila merupakan prinsip ideologi kekuatan batin untuk menemukan iman sejati dengan memiliki sila-sila dalam kehidupan. Seperti ada gambar di Garuda Pancasila, itu diawali dengan gambar bintang, tertulis ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua ada gambar rantai, tertulis kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga ada gambar pohon beringin yang tertulis Persatuan Indonesia. Dan yang keempat ada gambar banteng didasari warna merah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, garis miring perwakilan. Dan yang kelima ada gambar padi dan kapas, menunjukkan tertulis keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudaraku, sahabat Nusantara, esensi di dalam konsep kehidupan ini, jika kita benar-benar mengeterapkan Pancasila, Anda akan menjadi manusia yang baik dan pastinya memiliki konsep hormat dan menghormati antara sesama, memanusiakan manusia, memiliki peradaban cinta leluhur dan adat istiadat untuk bisa membawa kearifan lokal, menjunjung martabat bangsa dengan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Maka dari itu, angka 1 yang tertulis ketuhanan yang Maha Esa merupakan dasar negara Indonesia yang terkandung dalam sila pertama di Pancasila, yang bermakna pengakuan dan meyakini setiap warga negara terhadap Tuhan sebagai sumber segala sumber kebaikan, pencipta alam semesta, dan membebaskan kita dalam kemelekatan setiap individu untuk memeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing, sebagaimana yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk makna dan penerapannya, pengakuan eksistensi Tuhan merupakan sila ini mengakui Tuhan sebagai sang pencipta segalanya dan pemelihara alam semesta ini. Dalam pengalaman agama, setiap warga negara wajib menjalankan agama dan keyakinannya yang masing-masing dengan taat dan bertanggung jawab. Jangan lupa toleransi beragama. Sila ini mendorong sikap toleransi, saling menghormati, dan tidak memaksakan kehendak terhadap agama atau kepercayaan kepada orang lain. Keren kan? Saudaraku, adanya permasalahan di bumi pertiwi ini karena kita tidak mengkaji di dalam esensi Pancasila. Ideologi ini sangat murni seperti kitab suci. Konsep ini membawa keluhuran untuk kehidupan kita. Karena di sila kedua yang gambarnya rantai, ini tertulis kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti kalau Anda manusia memiliki ideologi, nilai luhur dan sifat yang terpusat pada penghormatan terhadap kehidupan orang lain, menjunjung martabat dan hak-hak dasar manusia, serta praktik altruisme dan kasih sayang untuk meringankan penderitaan sesama. Paling tidak melihat orang sulit, orang susah, kita harus menolong. Dan secara luas, kemanusiaan mencakup sikap moral, esensi moral, monumental moral, dan perilaku adab yang menghargai nilai-nilai universal seperti keadilan, empati, dan solidaritas tanpa memandang perbedaan.
Tentunya aspek-aspek kemanusiaan bersifat manusiawi karena kita bukan hewan. Kalau kita mempelajari dari sifat Tuhan, maka Sang Pencipta menciptakan karya. Berarti kita tidak boleh menghanguskan, membumi, membakar, dan merusak. Karena itu bukan sifat Tuhan. Merajuk pada sifat-sifat dasar yang dimiliki manusia, mencakup potensi pikiran, rasa yang tajam, dan juga cipta karsa yang membentuk karya. Karena yang membedakan dari makhluk lain, menempatkan posisi martabat yang tertinggi adalah akal budi manusia. Karena apa? Aset sesungguhnya yang triliunan, nilainya 465 triliun saraf dan sel kita, itu adalah aset kehidupan kita yang kaya raya. Saudaraku, kebahagiaan yang penuh dengan konsep kehidupan ini, terimalah. Tanah suci Ibu Pertiwi di Nusantara ini sungguh luar biasa. SDM-nya, sumber daya alamnya sungguh luar biasa. Untuk itu kita hanya ngeterapkan tentang SDM, sumber daya manusianya. Harus belajar dan belajar berpikir, dan juga belajar dan berpikir menciptakan karya-karya yang indah. Seperti yang tertulis tergambar, yaitu pohon beringin, persatuan dan kesatuan. Untuk itu bangsa sangat penting karena menciptakan stabilitas dan keharmonisan, menjaga keutuhan serta keamanan negara, memperkuat identitas nasional, mencegah konflik dan perpecahan, serta memungkinkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dari jangka pendek, menengah, dan ke depan jangka panjang untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Sayangnya, para pejabat-pejabat negara yang terpilih di peran serta tokoh-tokoh masyarakat ini tidak memaknai di dalam esensi Pancasila tersebut. Maka rakyat saat ini kesulitan, karena seharusnya para pejabat, para tokoh-tokoh pemerintah ini, kita harus mengkaji di dalam esensi Pancasila sebagai ideologi dasar. Benar-benar angka 5 ini suci di dalam ketantraan kesucian, yaitu Pancasila. Berikan sinaran Pancasona kepada diri Anda untuk berkarismatik, apalagi di angka 9 di konsep tahun ini, yaitu Sio Naga Merah. Naga merah ini sangat berbahaya karena kaca benggala Android sudah ada di depan kita. Maka kita harus belajar seni berbicara, berdiskusi, berpidato. Jangan asal berbicara, karena kesalahan itu membuat porak-poranda rakyat kecil marah. Karena demonstrasi ini benar-benar menuntut haknya, karena masyarakat perlu diberikan pembinaan dan juga kasih sayang sejati untuk diberikan sebuah kehidupan yang layak bagi mereka. Adanya raja, adanya masyarakat, berarti adanya tokoh-tokoh dan presiden, adanya masyarakat. Jika masyarakat ini marah, tidak mendapatkan keadilan, maka beliau-beliau masyarakat ini akan marah menjadi demonstrasi. Ini karena kebijakan pemerintah. Untuk itu, cakaplah wahai engkau pemimpin, cakaplah engkau untuk bisa mempelajari kehidupan yang baik, karena kehidupan yang baik itu menjamin kehidupan kita untuk berbagi rasa di dalam kehidupan kita yang terbaik. Saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita kembali mengkaji di bangsa ini, karena persatuan dan kesatuan sangat kita butuhkan untuk menciptakan keharmonisan di dalam kehidupan ini. Alasan-alasan yang lebih rinci mengapa persatuan dan kesatuan itu penting, karena menciptakan stabilitas dan keharmonisan, tentunya melalui kebijakan-kebijakan aturan. Wahai saudara, ingatlah, tanah ini itu dipijak, bukan dipajak. Rasakan bahwa pembinaan ini untuk menaikkan potensi SDM masyarakat harus ada pembinaan dan bantuan-bantuan sosial untuk memberikan ilmu manfaat bagi mereka. Apa sih artinya dengan nilai uang kalau kita ada pembinaan dan ada pekerjaan? Pastinya ratingnya akan naik karena kita, nilai rupiah kita masih di bawah rendah. Untuk itu, mari kita bina dengan kemampuan kita untuk membentuk karya-karya terbaik di dalam kehidupan ini, supaya penerapan keadilan sosial di sekolah, dimanapun kita berada, bisa menciptakan lingkungan di mana semua siswa dan juga masyarakat diperlakukan sama.
tidak didiskriminatif dan diberi kesempatan yang sama untuk berkembang. Ini yang harus diwujudkan melalui tindakan seperti masa lalu kala, gotong royong, menghargai hak orang lain, memberi bantuan kepada yang kesulitan, bekerja sama, dan tidak membeda-bedakan teman, saudara, sahabat berdasarkan status atau kondisi sosial dan berbagi tugas secara adil. Berikut adalah contoh penerapan keadilan sosial. Tentunya tidak membedakan teman atau saudara atau sahabat atau orang-orang di sekitar kita berdasarkan status ekonomi, status sosial, atau latar belakang yang lainnya. Saudaraku, menikmati konsep untuk menuju keadilan yang bergambar padi dan kapas, hendaknya masyarakat juga dibina mulai dari para petani. Pupuk-pupuknya ini harus murah. Supaya apa? Penanaman dengan nilai keikhlasan yang diberikan oleh petani untuk menanam di tanah Lojinawi ini semakin bersemangat. Bayangkan saudara, berapa jumlah segelintir petani dibandingkan dengan masyarakat yang tidak bertani. Ini kekurangan. Untuk itu minimal 30% bisa menguasai wilayah untuk bisa pertanian ini, senusantara ini bisa berbagi dengan pangan. Karena tanah ini Lojinawi bisa disampaikan dengan tongkat jadi tanaman. Kenapa pihak-pihak pemerintah atau pembina-pembina yang spektakuler ini tidak membina dengan benar? Alangkah rugi waktu ini. Karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, gambarnya jelas padi dan kapas. Artinya padi, mari kita mencintai padi sebagai Dewi Sri, dan kapas itu ringan. Kehidupan kalau ingin ringan, maka kita harus menyiapkan kesejahteraan umat melalui sandang dan pangan. Jangan lupa di angka keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah sila keempat. Ini sila yang merupakan kekuasaan tertinggi. Ini yang menekankan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan harus dilaksanakan melalui proses musyawarah, mufakat, hikmat, dengan dipandu oleh kebijaksanaan, bukan berdasarkan paksaan atau kehendak sepihak. Sila ini merupakan dasar segala dasar untuk demokrasi Indonesia yang mengutamakan kepentingan bersama serta melibatkan partisipasi aktif dan bertanggung jawab dari seluruh rakyat Indonesia melalui perwakilan yang demokratis. Yang disebut perwakilan yang demokratis adalah ya Dewan Perwakilan Rakyat, DPR itu. Maka Dewan Perwakilan Rakyat harus menyiapkan posko-posko atau di wilayah yang digelar dalam konsumsi kepada rakyat itu disiapkan pemuda-pemuda. Tapi kami tidak melihat karena ada internal, ada eksternal. Harusnya DPR itu menyiapkan posko-posko sebagai jaringan konsultasi kepada wilayah-wilayah setempat. Akhirnya inspirasi rakyat, keinginan rakyat itu bisa tertuangkan melalui kantor-kantor office yang disiapkan oleh DPR itu. Disinilah sebagai kunci kehidupan kita. Karena makna setiap kata, kerakyatan adalah kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat yang merupakan kedaulatan rakyat atau demokrasi. Maka kita membutuhkan sang duta Pancasila. Sekali lagi, Indonesia membutuhkan sang duta Pancasila yang bisa mengantarkan bukan hanya dakwah tentang keagamaan, tapi dakwah tentang sosial budaya atau dakwah kebangsaan. Ingat itu, sang duta Pancasila harus cerdas menyikapi ini, karena sang duta itulah yang terpilih untuk menginspirasi, memberikan pembinaan kepada setiap insan, walaupun pejabat tertinggi dan rakyat paling bawah harus cinta Pancasila. Saudaraku, dengan hikmat dan kebijaksanaan yang mulia, penggunaan akal sehat dan pikiran yang sehat, jiwa sehat, waras, akal sehat, dengan mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, serta didorong oleh tingkat baik dan hati nurani yang suci. Perkenalkan, saya Rama Suryantara membawa Anda untuk mengingatkan kembali esensi, ideologi, prinsip, dalil 5 sila kesucian ini untuk diri Anda, supaya negara ini selamat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera selalu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sampurasun, Salam Rahayu ingkang kinasih.